Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 2 Juli 2025, Pekan Biasa ke-13. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Kejadian, bab 21, ayat 5, dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 20. Ismail tak mungkin menjadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak, anaknya, lahir baginya. Bertambah besarlah anak itu, dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai dengan ayat 34. Pada suatu hari ketika Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemuinya. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun dapat melalui jalan itu. Mereka pun berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, banyak sekali babi sedang mencari makan. Lalu setan-setan itu memohon kepadanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu pun terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati di dalam air. Lalu larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Seluruh kota itu keluar menemui Yesus, dan setelah berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia
meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama kita mendengar bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan siapapun yang dilahirkan dunia ini binasa. Meskipun Hagar dan anak yang dilahirkannya bagi Abraham diusir ke padang gurun, Allah tidak membiarkan mereka mati kehausan. Dalam Injil kita mendengar bagaimana Yesus menyelamatkan orang yang kerasukan setan dengan mengabulkan permintaan setan-setan untuk berpindah ke dalam babi-babi. Tuhan datang ke dunia untuk mengasihi dan menyelamatkan umat manusia, terutama mereka yang terpinggirkan dengan kehidupan sosial yang hidupnya dikuasai oleh kekuatan-kekuatan jahat dan kuasa kegelapan. Bagi Tuhan berkenan menunjukkan keperpihakannya pada kita. Tentu kita juga harus menunjukkan sikap yang sama, yaitu mengusahakan keselamatan dan kesejahteraan sesama umat manusia. Sebab Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh belas kasih dan senantiasa tergerak oleh belas kasihan. Allah yang kita imani adalah Allah pengasih yang selalu mendengar setiap doa kita. Marilah kita berdoa. Allah, sumber kehidupan dan kekuatan kami, dengarkanlah doa dan permohonan kami, baik yang terucap maupun yang tidak, sebab Engkau mengetahui isi hati kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.